Hari itu di kota hujan, saya berkeliling kota Bogor bersama sang wali kota, Bima Arya Sugiarto. Melihat berbagai hal yang ia kerjakan 6 bulan setelah dilantik sebagai wali kota Bogor April lalu. Ini tadinya tuh nggak ada begini, jadi ini tadinya kecil-kecil, bilang bongkar, masukin tanah, manamin di luas, gitu. Kang Bima, pasca dilantik sebagai wali kota Bogor, apa prioritas Anda? 1 macet, kedua PKL, ketiga kotor atau sampah. Jadi prioritas utama kita adalah itu. Bima terpilih sebagai wali kota Bogor melalui pilkada langsung September 2013. 132.000 lebih warga Bogor mempercayakan suara mereka kepada pria berusia 41 tahun ini. Ia masuk dalam daftar pemimpin daerah termuda di Indonesia. Nah, Kang Bima, itu tadi kita bicara memimpin masyarakatnya. Kemudian bagaimana memimpin para ibaratnya pejabat-pejabat pembantunya nih? Ada tantangan nggak? Oh, jelas. Jelas ya, karena ya selama ini mungkin di Bogor ini nggak pernah punya wali kota dengan umur 40-an gitu. Sementara masih banyak yang senior di sini. Dan buat saya ini dididik dari kecil menghargai dan menghormati orang yang lebih tua gitu. Jadi tetap bagi saya walaupun saya atasan, tetapi saya hormat pada semua. Dan di saat-saat yang menurut saya ya memang memerlukan ketegasan, ya saya menyampaikan dengan cara yang tepat gitu. Jadi saya tidak mungkin bisa sukses sebagai wali kota kalau nggak didukung oleh tim di balai kota gitu. Balai kota ini adalah keluarga saya. Kepala dinas ini adalah soulmate saya. Soulmate yang akan berjuang sehidup semati selama 5 tahun ke depan gitu. Apa strategi kepemimpinan Anda? Seperti apa Anda untuk menjalankan kebijakan itu? Saya percaya ya, memimpin itu harus punya kemampuan memang untuk memadukan antara ketegasan dan kasih sayang gitu. Ya, gimana gitu ya, ketika cukup banyak yang kemudian berbicara di media atau di sosial media gitu. Ini Bima Arya udah lupa ya sama warga. Lagi tidur enak kali di rumahnya atau duduk di kursi empuk wali kota kali ya gitu kan. Lihat dong keluar gitu. Lihat dong realita. Saya agak sedikit emosional ya. Kenapa? Ya karena sejak dilantik itu ya saya hanya tidur 3 jam 4 jam sehari ya. Terus jalan, terus rapat gitu. Susah ketemu anak istri. Ya keluarga juga di nomor sekian kan gitu kan. Banyak sekali gitu hal-hal yang kemudian boro-boro duduk kursi enak ya Pak ya, boro-boro tidur di kursi empuk tidur gitu. Tidur itu udah satu kemewahan buat saya gitu. Kalau tidurnya sehari berapa lama? Ya, itu yang membuat saya kasihan dengan Kang Bima. Jadi saya selalu menghitung gini ya, polanya Kang Bima itu setiap pagi bangun tidur dia pasti nanya, tadi malam aku tidur jam berapa ya gitu. Jadi karena itu pola yang selalu pertanyaan yang selalu dipertanyakan, jadi setiap Kang Bima masuk kamar saya selalu lihat jam gitu kan, supaya saya tahu jam berapa Kang Bima tidur, saya hitung jam berapa beliau bangun gitu kan, seperti itu. Jadi Kang Bima itu masuk ke kamar itu selalu lewat dari jam 12 gitu. Mungkin nonton TV dulu, ngapain dulu, itu sekitar jam 1:30 baru bisa terlelap tidur. Subuh harus udah bangun lagi gitu, seperti itu ya. Jadi hitungannya berarti dari jam 1 malam sampai subuh lagi 4 jam 5 jam ya. Selain waktu tidurnya yang berkurang, istri Bima, Yana Ardian, tak melihat perubahan yang berarti. Baginya, suaminya masih sama seperti yang dulu. Senang bekerja keras. Berapa sih usia pernikahan Bu Yana? 12 tahun. 12 tahun. Berarti itu jauh sebelum menjadi wali kota. Anda mendampingi Kang Bima dari awal. Seperti apa Anda melihat memang ini jalannya atau bagaimana Anda melihat perjuangan Kang Bima? Saya melihat Kang Bima itu sosok yang memang bekerja keras gitu ya. Jadi 1/3 perjalanan pernikahan saya sama Kang Bima kan kita habiskan di Australia ya, menemani Kang Bima sekolah di Australia 4 tahun gitu kan. Itu terlihat bagaimana Kang Bima sebagai seorang organisator yang betul-betul gitu kan, bagaimana dia konsolidasi dengan student-student di sana gitu kan, mengundang orang-orang untuk membuat organisasi dan lain. Jadi terlihat sekali dia tuh orangnya pekerja keras gitu kan. Target dia apa gitu kan, untuk bikin
networking itu memang luar biasa Kang Bima gitu. Itu terlihat sebenarnya gitu. Di kota yang masih menghadapi setumpuk persoalan, tak ada pilihan bagi pria bergelar doktor muda ini selain bekerja keras. Boleh? Mau minta foto bareng? Bima menyadari sebagai seorang pemimpin daerah pilihan rakyat, demi kepentingan rakyatlah ia seharusnya ada. Apa yang menjadi inspirasi Anda selama ini? Selama hidup Anda, dari mulai Anda menjadi aktivis, akademisi, politisi, sampai sekarang menjadi wali kota. Apa yang menginspirasi Anda? Bapak saya almarhum. Bapak saya itu idola saya. Semua langkah saya, semua cita-cita saya, ya karena Bapak. Jadi semangat Bapak, cita-cita Bapak, idealisme Bapak saya yang menuntun saya sampai di sini. Dan ketika saya ingat dengan Bapak saya, ya, ketika itulah saya selalu nggak mau ya untuk mengkhianati warga, rakyat, dan semua yang memilih saya. Apa pesan memang yang paling terngiang dan paling teringat? Hidup harus punya arti, hidup jangan diperbudak materi. Ya, itu kunci utama.